Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Senja TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Nah, ini kita bertemu dalam podcast Senja TV bersama Bapak Ustadz Saiful Effendi, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi. Nah, selamat siang Ustadz. Siang. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Ya, sehat selalu ya Ustadz ya? Sehat Alhamdulillah. Nah, topiknya kita kali ini terkait dengan kunjungan dari Komisi 1 DPRD ke Satpol PP. Ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang kunjungan kita dan apa yang menjadi sasaran kita dari kunjungan tersebut? Mungkin bisa jelaskan Pak. Baik, makasih Pak Ed. Kami dari Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi tadi pagi mengadakan kunjungan ke kantor Pol PP. Pol PP. Tentunya kunjungan kita ini lebih kepada memperkuat fungsi pengawasan kita di DPRD, di mana fungsi kita di DPRD itu ada 3. Pertama adalah fungsi budgeting, fungsi anggaran, pengawasan. Kedua controlling, fungsi pengawasan, dan ketiga adalah legislasi, fungsi pembentukan peraturan daerah. Betul. Kalau disingkat itu Pak BCL. Budgeting, controlling, dan legislasi. Jadi memang salah satu fungsi kita itu adalah fungsi controlling, pengawasan. Maka kita sengaja kunjungan ke lapangan ke kantor Pol PP untuk membahas terkait tugas dan fungsi Pol PP, di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 di sana disebutkan bahwa tugas dan fungsi Pol PP itu yang pertama adalah memastikan penegakan perda, memastikan bahwasanya perda itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Jadi penegakan perda. Yang kedua adalah pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dan yang ketiga adalah fungsi perlindungan terhadap masyarakat. Jadi kita sengaja Komisi 1 datang ke kantor Pol PP ingin memastikan bahwa ketiga fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan baik, bahwa kinerja Pol PP berjalan secara baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Tidak hanya anggaran terrealisasi secara baik, tidak hanya memperhatikan output saja, tapi sampai kepada tingkat outcome serta impact dan benefitnya kepada masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan dan yang menjadi tujuan daripada Komisi 1 sengaja kunjungan lapangan ke kantor Pol PP. Di samping tentunya untuk menyerap apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di Pol PP itu sendiri, mulai dari permasalahan anggaran, permasalahan SDM, termasuk juga tentunya permasalahan kinerja di lapangan. Demikian Pak Ed. Ya. Nah, yang menjadi sorotan tiap kali ya Pak ya, terkait dengan Pol PP adalah tentang penertiban, di mana masyarakat sering memandang bahwa Pol PP itu terlalu arogan segala macamnya. Nah, dari kunjungan DPRD tadi bagaimana menyikapi hal itu? Terkait dengan performa kinerja Pol PP, pertama mungkin memang ada yang menganggap gitu ya, ada yang menilai bahwa terjadi penurunan performa dari Pol PP sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang sebetulnya kenapa kita datang ke kantor Pol PP, kita ingin mendorong agar performa kinerja daripada Pol PP ini ditingkatkan kembali. Ini yang kita memang ada kecenderungan penurunan. Jadi salah satunya tentunya kita mensupport agar ke depan ada semacam pelatihan yang diberikan kepada anggota Pol PP sehingga kinerja mereka di lapangan itu memuaskan. Salah satu pelatihan itu adalah dalam bentuk diksar, pendidikan dasar. Karena memang sekarang dari 174 anggota Pol PP, personil yang ada di Pol PP itu baru 15 yang mengenyam pendidikan dasar. Artinya masih banyak sekali yang mereka yang belum mendapatkan pendidikan dasar. Tentu ini kalau seperti ini datanya, tentu kita khawatirkan nanti performa kinerja daripada Pol PP akan mengkhawatirkan. Nah, makanya itu kita dorong ke sana, Pak Ed.
Nah, apakah di Dik 1 nanti perlu yang namanya sertifikasi khusus itu Pak dari Pol PP itu sendiri? Kalau sertifikasi khusus yang pasti Pak Ed, di Pol PP itu tentu ada kualifikasi, ya kan? Siapapun itu ketika mereka ditempatkan di Pol PP pasti ada kualifikasinya. Dan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kasat Pol PP Kota Bukit Tinggi Bapak Efrialdi gitu ya, bahwa setidaknya ke depan akan ada tes kebugaran diantaranya nih Pak Ed. Tes kebugaran. Tes kebugaran ini dalam rangka melihat sebetulnya sejauh mana tingkat kebugaran personil daripada Pol PP itu. Kalau seandainya tingkat kebugarannya bermasalah, kalau kayak di blip test itu Pak Ed, ada nilainya tuh very poor, ada poor gitu ya, ada. Jadi kalau seperti ini grade-nya barangkali mungkin tidak lolos ini, ya kan? Berarti tidak bugar yang bersangkutan. Dianggap tidak bugar. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, apalagi itu di lapangan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi ada kualifikasi yang ditetapkan oleh Pol PP tentunya. Jadi diharapkan bahwa Pol PP sendiri bisa berkualitas ya Pak ya? Ya benar. Termasuk dari kebugaran performa di lapangan dan sebagainya. Itu diharapkan dari DPD sendiri ya Pak ya? Ya. Baik, Pemirsa Senja TV, sekian transmisi di podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.